Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan. Kamu nggak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat nggak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan. Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah. Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan.
rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya. Pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia. Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran. Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan street view tempat tinggalmu, tekan option, dan pilih report a problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak. Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya.